Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin. Wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua umum yang ada di sini. Jazakumullahu khair karena sudah mau bergabung di kelas ini. Baik, karena di sini saya yang paling muda ya, jadi saya ingin meminta ridhonya terlebih dahulu kepada semua umi di sini. Mohon ridhonya untuk membersamai umi semua di sini untuk belajar kitab Matan Tuhfatul Atfal. Ini mau langsung apa kita ta'arufan dulu Umi Sina? Dulu kali ya Ustazah. Ta'arufan dulu ya? Baik. Ta'arufan dulu. Kenalkan, nama saya Wiwin Syafila Latif. Boleh saya dipanggil Wiwin. Buka kameranya dulu Ustazah sekali. Gimana Umi? Dibuka kameranya biar sahabat-sahabat pada melihat Ustazahnya bagaimana biasa biar bisa ketemu di surga insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah. Baik, perkenalkan nama saya Wiwin Syafila Latif, boleh dipanggil Wiwin ya. Umur saya masih 21 tahun. Saya berdomisili di Timika, Papua. Mau ta'arufan satu-satu ya Umi ya? Saja. Oh, mungkin di Ustazah Autidian bisa dipandu sahabat-sahabatnya untuk memperkenalkan diri. Ustazah sudah selesai perkenalannya? Ya, hobinya apa gitu maksudnya. Beliau umurnya masih 21 tahun ya sahabat semua, walaupun masih muda tapi ilmunya Allah. Iya, boleh ke sahabat yang lain lagi. Sarah silakan. Assalamualaikum, salam kenal Ustazah. Kamera mana nggak kelihatan. Kalau pas kenalan dibuka kameranya. Ya udah diganti dulu ke nomor 2 Umi Santi, silakan Umi Musyadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Santi atau Umu Musaddad, domisili di wilayah Tangerang Selatan. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah Umi, mohon ridhonya Umi. Ya, Ustazah, perkenalkan saya Sarah dari Depok.
Umur saya 28 tahun, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, Umi, insya Allah. Kakak aja Ustazah atau Mbak. Ya. Baik. Ya, silakan Umi. Eyang Endro, silakan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Eyang itu kalau Ustazah bukan dari Papua pasti tahu Eyang. Nama saya Iya. Eyang. Umurnya 37 dibalik. 37 dibalik tapi ingin berusaha belajar terus dan belajar terus. Masya Allah. Insya Allah. Mohon Semangat, bimbingannya. Umi. Semangat. Insya Allah. Saya tinggal di Jakarta. Masya Allah. Masya Allah. Hai, jazakallahu khairan. Umi Herwati Abdul Rahim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazati Habibati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Umi Herwati, tinggal di Bogor. Umurnya sudah 76 dibalik sama kayak Eyang tadi. 76 dibalik ya. Begitu saja, mohon bantuannya untuk membimbing kita yang udah tua-tua ini ya, karena udah mulai kurang apa namanya, responnya kurang, jadi tolong dibantu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Wa iyaki. Hai, selanjutnya Ukti Ami. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Sina. Assalamualaikum Ustazah, izin menuntut ilmu ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ilmunya bisa berkah. Amin. Ustazah Syarifah ya? Kan Umi, bukan. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih semuanya. Saya Ami, tinggalnya di Tangerang Selatan. Allah jauh Sekian ya. ya perkenalannya. Maaf ini kameranya ini rusak ya, jadi begini muka saya. Bening. Masya Allah, Masya Allah. Baik, selanjutnya Umi Nur lagi ke toilet. Nomor 7, Ukti Dian ya. Ukti Dian, silakan. Ukti Dian. Kayaknya lagi menyimak. Selanjutnya Ukti Fitria. Ukti Fitria. Ya, Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, mau jualan nih, jualan jus. Tinggal di Bandung. Ya Allah. Semangat Umi. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Suwaibatul Aslamiyah, silakan. Afwan, close kamera ya, salah mau mandiin Bilkis. Nama saya Suwaibatul Aslamiyah, asal dari Jakarta, tapi sekarang stay di Medan. Kegiatan sehari-hari itu jualan. Masya Allah, Masya Allah. Allah. Baik, Utinda silakan. Jazakallahu khairan. Utinda silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda. Nama lengkap saya Alamanda, cuma biasa dipanggil Enda atau Manda. Saya dari Bogor, sekarang domisilinya sebagai ibu rumah tangga. Saat ini. Baik. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Umi Badriah masih belum berini ya. Umi Catur. Masih belum, ini suaranya masih belum ada. Iya, Umi Catur silakan. Mau perkenalan diri dulu, masa ketua kelasnya pada nggak kenalan sih? Ayo. Masih pada di kerjaan soalnya. Silakan.
Baik, kalau begitu kita mulai aja Ustazah. Baik, mulai saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke kitabnya, kita sedikit membahas biografi ya Umi ya. Biografi tentang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, pengarang dari kitab Tuhfatul Atfal ini. Di kitab di PDF ini tidak sempat ditulis ya, jadi saya bacakan saja, singkat saja insya Allah. Mohon semuanya untuk dicatat karena nanti ini akan masuk juga pada soal ujian. Itu mohon dicatat. Silahkan disiapkan dulu buku dan penanya. Sudah. Baik, saya mulai ya. Ya, saja. Ya. Nama lengkap beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Lalu cepat saja. Oh, cepat? Baik, saya ulangi lagi. Ya. Nama lengkap beliau adalah Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman bin Husain bin Husain Susai. Husain. Oh, bin Husain. Nah. Bin Muhammad bin Shalabi bin Salabi. Ya. Al-Jamzuri. Al-Jamzuri. Nah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Lahir tanggal berapa? Bulan Rabiul Awal. Pada tahun 1163 Hijriah. 1163 Hijriah. Hijriah. Iya. Beliau dikenal dengan julukan Al-Fandi. Siapa Ustazah? Beliau dikenal dengan julukan Al-Fandi. Al-Afandi. Oh, Al-Afandi. Dan beliau juga merupakan salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i pada abad ke-12 Hijriah. Baik. Sebutan Al-Jamzuri merupakan penisbatan kepada Jamzur, yaitu sebuah kota dekat Tantada yang saat ini disebut dengan Tanta yang berjarak kurang lebih 4 mil. Jamzur di kota Tandata. Di kota mana saja? Di kota mana saja? Sebutan Al-Jamzuri merupakan penisbatan kepada Jamzur, yaitu sebuah kota dekat Tandata. Dekat? Tandata. Tandata. Nah, itu adalah kota yang ada di Syria. 4 mil dari Mesir. Iya, kurang lebih. Syria ya, Syria. Iya. Misir. Jamzur merupakan tempat ayahnya menetap yang terletak pada Provinsi Al-Munafiyah di Mesir.
tempat ayahnya menetap, Ya, yang terletak pada provinsi Al-Munafiyah di Mesir. Provinsi mana Ustazah? Bagaimana Umi? Yang terletak di provinsi Provinsi Al-Munafiyah. Al-Munafsiyah. Al-Munafiyah. Al-Munafsiyah. Fiyah. Munafsiyah. Munafiyah Umi, Munafiyah. F-I-Y-A-H. Munafsiyah. Oh ya, siyah. S-I-Y-A-H. Ini suara saya jelas ya? cukup Jelas jelas. sih jelas Ustazah. Cuma apa ya? Apa? Jelas sih jelas Ustazah. Cuma kadang-kadang kayak munafsiyah gitu. Kita bingung apa-apa gitu. Oh, seperti itu. Sudah bagi Apa saya ditulis nanti. aja Ustazah di room chat Ustazah? Bagaimana Umi? Atau ditulis di room chat atau enggak di screenshot di screenshot kan bisa Ustazah. Di HP Ya, kita Mas, ya. bisa. Atau kita skip saja, nanti saya kirim di grup saja Umi. Gimana? Boleh gitu aja boleh Ustazah. Boleh ya? Iya. Baik, kalau gitu kita langsung masuk pada halaman 1 yang ada di PDF-nya. Yang ada di layar ya. Aku pakainya buku Ustazah. Kalau buku itu beda-beda ya Umi. Apa namanya? Ya, yang punya Ustazah itu karangannya siapa Ustazah? Ini yang nulis ini punya guru saya yaitu Ustaz Hardi Damri LC. Oh berarti Tapi kan- beda. Iya beda. Oh ya nggak apa-apa nanti di ini aja gambarnya jadi saya bisa beli. Sudah ada di grup ya Umi ya. Oh saya salah ya. Ini belinya yang Syarh Tuhfatul Atfal. Jadi ini yang karangannya M. Laili Al-Fadli SPD 1. Iya, sebenarnya isinya sama Umi, cuman apa ya? Halaman-halamannya itu beda. Nah, saya nggak tahu itu halamannya ada di halaman berapa. Ya enggak nanti gini aja Ustazah. Saya minta itunya. Nanti Minta difotoin aja sama Yanti Umi Eyang. Oh iya iya. Ya. Kita pakai yang di PDF saja dulu ya Umi ya, yang ada di layar. Wah, aku PDF-nya nggak bikin. Besarin pakai tangan Eyang itunya kalau itu apa namanya layarnya. Bisa. HP-nya dibesarin pakai tangan Eyang pakai tangan 2. Oh ya. Nah, Oh iya, bisa. iya gitu. Baik. 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Iya. Kita mulai ya. Al-Mabadi'ul Asyrati di Tajwidi. 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa setiap disiplin itu memiliki Ustazahnya kental nggak ya? Ustazah, Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah. Gak ada suaranya ya, Ustazah. iya sinyalnya kayaknya. Kepental Ada Ustazahnya. Ya kayaknya. Mana nggak kepental ada. Oh iya udah nggak ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Bagaimana sekarang suaranya jelas, Umi? Jelas. Baik. Mulai lagi. 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Telah kita ketahui bersama bahwa setiap disiplin ilmu memiliki prinsip dasarnya masing-masing. Nah, di prinsip dasar ini bisa disebut dengan al-mubadi atau al-asyrah ya, atau 10 prinsip dasar. Maka sudah semestinya bagi setiap pencari ilmu mengetahui prinsip dasar yang ia cari. Jadi maksudnya adalah kita tuh harus tahu gitu kenapa kita belajar ilmu tajwid, supaya apa gitu. Nah, jadi kita bisa paham ya. Ya. Nah, adapun prinsip dasar yang dimaksud adalah definisi. Definisinya, kemudian temanya, dan hasilnya. Hasilnya setelah kita belajar ilmu tajwid, nah nanti hasil apa yang akan kita dapatkan. Dan juga keutamaan. Keutamaan di sini maksudnya keutamaan mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya apa, seperti itu. Kemudian penisbatannya, Allahu Akbar. rujukan atau sandaran hukum, permasalahan dan hukum. Sebagaimana prinsip dasar ini dikumpulkan oleh Imam Al-Shahab dalam beberapa bait yang terkenal. Boleh dinaikkan lagi, Umi? Jadi bentar, jadi Umi? iya bentar Ustazah. Ini Ustazah. Ustazah. Mental lagi. Ya? Ustazah. Ya, Umi, suara saya ada? Ada. Baik, tapi ini layarnya gelap. Ya. Baik, kita lanjut. Ilmu tajwid merupakan salah satu disiplin ilmu yang dibuat secara tersendiri. Maka dari itu, ia memiliki prinsip dasar yang harus diketahui oleh para pencari ilmu ini. Dan ada prinsip dasar ilmu tajwid adalah sebagai berikut. Jadi, 10 prinsip dasar ilmu tajwid tadi, yang pertama adalah definisi. Nah, definisi membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan haknya juga mustahak berupa sifat-sifat huruf tersebut. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu
nggak boleh sembarangan gitu ya, maksudnya di sini nggak boleh sembarangan. Makharijul hurufnya harus sesuai, harus keluar dari tempatnya, harus diberikan secara sempurna hak-haknya. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat hurufnya juga. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar ilmu tajwid agar kita tahu hukum-hukumnya. Kemudian kalimatul Quran, yaitu tema bahasan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Apa hasil yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu tajwid? Nah, hasil dari mempelajari ilmu tajwid yaitu adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Ketika kita sudah belajar ilmu tajwid, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah untuk menjaga lidah kita dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian keutamaannya. Keutamaannya adalah kemuliaannya dibandingkan ilmu yang lain adalah karena hubungannya dengan semulia-mulianya kalam Allah, yaitu kalamullah. Kemudian nisbat ilmu tajwid, ilmu tabayun atau memperjelas yang berhubung dengan Al-Quran. Itu adalah penisbatan ilmu tajwid. Atau sebutan ilmu tajwid, yaitu ilmu tajwid atau ilmu tahsin ya. Nah, itu adalah nama atau sebutannya. Rujukan atau dasar pengambilan diambil dari sunnah Nabi. Permasalahan terkait kumpulan aturan dan kaidah-kaidah umum yang dengannya bisa diketahui hukum-hukum secara rinci, hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Dan hukum pelajari ilmu tajwid adalah lain yang berarti wajib hukumnya bagi kita umat muslim untuk mempelajari ilmu tajwid sebelum kita memulai hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita mulai hafalan dulu tanpa belajar ilmu tajwid, ditakutkan nanti ketika kita menghafal itu ada bacaan yang tidak sesuai seperti itu. Nah, kalau kita sudah menghafal kemudian kita baru belajar ilmu tajwid, itu agak sedikit susah ya. Maksudnya susahnya itu bagaimana? Karena kan kalau kita sudah menghafal surah tersebut, itu sudah ada di ingatan kita, kan sudah ada di ingatan kita, jadi sulit bagi kita untuk mengubahnya. Yang tadinya bacaannya salah, sulit kita untuk membenarkannya karena kita sudah hafal surah tersebut. Jadi makanya ketika kita ingin menghafal itu, sebaiknya kita belajar ilmu tajwid dulu, belajar tahsin dulu, betulkan dulu bacaannya, baru setelah itu kita mulai untuk menghafal Al-Quran. Agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Karena memang susah ya, kalau misalnya nih Umi sudah hafal surah Al-Fatihah, ya, kemudian Umi tahsin. Nah, itu bagaimana ya Umi rasanya ketika kita tahu bahwa ternyata banyak bacaannya yang belum benar, kita ingin membetulkannya, tapi kita sudah hafal surah tersebut. Jadi susah untuk kita membaca dengan benar nantinya. Seperti itu. Baik ya, jadi itu adalah 10
dasar ilmu tajwid yang harus kita tahu dan yang harus kita hafalkan juga ya. Insya Allah nanti pada ujian ada juga ininya ya. Masuk ke dalam soal ujian. 10 dasar mempelajari ilmu Ya, tajwid. 10 dasar ilmu tajwid. Baik, kita masuk ke matanya sekarang ya. Kita masuk ke matanya. Ini bab 1. Bab muqaddimah, al-muqaddimah atau pendahuluan. Kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ini bacanya mau bareng-bareng atau mau satu-satu? Bareng-bareng. Satu-satu, Ustazah. Bareng-bareng aja Ustazah. Bareng-bareng saja. Baik, saya bacakan dulu nanti diulang sama Umi semua ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaiman wal jamzuri. Ini enggak ini udah kepotong. Baik, ulang sekali lagi ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ini enggak ada terusnya, enggak ada yang di ini ada terusnya. Silakan saya kasih waktu 5 menit cukup tidak untuk tulis dulu matanya baru nanti saya artikan. Oh, yang ini ditulis Yaqulu. Yang sudah punya buku tidak perlu menulis ya. Atau yang sudah Ya, print saya tidak perlu bukunya menulis. beda sih Ustazah. Saya apa beda bukunya? Tapi ada yaqulunya, ada yang yaqulu roji rahmatil ghafuri. Cari di bab 1 ya Umi ya, bab 1 Umi. Tidak, halaman 27 Eyang, halaman 27 ada. Ini aku beda bukunya. Enggak, yang tadi disebut Ustazah ada di halaman 27 baris pertama matan tahmatul hafal ada. Oh ya, Yaqulu roji. Ya. Oh ya, ada. Udah, Yang tidak ada bukunya disuruh dicatat, diminta dicatat. Ayo. Yaqulu roji. Kalau mau udah ini saja ya. Begini saja PDF-nya itu boleh. Ghafur. Ya, kalau udah itu dihafalin aja ya. Kalau sudah punya bukunya dihafalin. Ya. Ya, silakan bagi yang ingin mencatat. Yang sudah mencatat raise hand.
sampai menit 20 ya. Sudah semua? Ya, sedikit lagi saja. Baik. Yang dicatat, yang dibaca tadi saja ya, tidak perlu semuanya. Sama artinya, Ustazah? Ya, artinya yang di bawah boleh. Nanti kita Rahmatil Ghafuri. Jamzuri. Mengharapkan rahmat Tuhan. Ya, iya. Akan banyak pun. masih belum? Sudah, Ustazah. Sudah? Semua sudah? Insya Allah. Baik. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Ini di sini artinya adalah yakulu, kita artikan per kata. Yakulu boleh ditulis di atasnya ya, ditulis miring saja di atasnya kecil. Yang punya kitabnya tulis miring saja di atasnya. Yakulu berkata seseorang. Yakulu berkata, apa ya? Yakulu berkata, roji seseorang. Rahmati yang mengharapkan rahmat atau kasih sayang. Al-Ghafuri dari Sang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dauman artinya senantiasa atau selalu. Sulaimanu, Syekh Sulaiman.
huwa artinya dia. Al-Jamzuri, Al-Jamzuri. Baik. Untuk arti keseluruhannya, berkata seseorang itu adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, yakni orang yang selalu mengharapkan rahmat atau kasih sayang dari yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah semua ya? Ya. Oke. Untuk at-tahlilul lafzi di sini kita tidak akan membahasnya ya, karena ini berhubungan dengan nahwu atau bahasa Arab. Di sini saya hanya menjelaskan saja bahwa setiap kitab Tuhfatul Atfal itu ada yang berbeda-beda harokatnya. Misalnya kita membacanya yaqulu roji, nah di lain kitab ada yang membaca yaqulu roja, nah itu. Tapi itu tetap benar, ya tetap benar, karena hanya perbedaan nahwu saja, tergantung dengan gurunya masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu orang gitu, dia juga belajar Tuhfatul Atfal, tapi dia bacanya harokatnya ada yang beda, nah itu tidak apa-apa. Memang ada beberapa perbedaan harokatnya. Baik, kita langsung masuk pada syarahul bait ya, syarahul bait. Boleh dilihat di layar. Tahlil. Syarahul bait at-tahlilul lafzi kita lewati ya. Itu membahas tentang nahwunya saja untuk harokat-harokat, perbedaan harokatnya. Di sini kita fokuskan saja pada matanya. Kita masuk pada syarahul bait ya, di sini jelaskan tentang bait yang pertama. Yang pertama tadi ya, bait yang pertama yang kita baca tadi. Jadi pengarang nazom memulai kitab ini dengan membaca basmalah sebagai bentuk iktida ya kepada Al-Quran dan pengamalan terhadap sunnah Nabi. Itu mulailah sebagaimana Allah memulai sesuatu, yaitu dengan membaca basmalah. Beliau pun merendahkan diri kepada Allah dengan mengaku sebagai hambanya yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunannya. Baik. Ini adalah bait yang pertama tadi ya yang kita baca. Di sini kita sampai sini paham tidak makna bait yang pertama ini? Insya Allah, Ustazah. Allah paham ya. Kalau paham kita masuk ke bait yang kedua. Boleh tolong dinaikkan Umi layarnya. Oh, ini langsung ke bait. Saja. Baik. Kita masuk pada bait yang kedua ya. Bait yang kedua lewat ini. Nah, yang alhamdulillah ya. Ini dia alhamdulillah. Ya. Kita baca lagi sama-sama. Masuk pada bait yang kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin. Saya bacakan dulu baru diikuti ya. Iya, Alhamdulillahi musalliyan ala. Silahkan. Alhamdulillahi musalliyan ala
Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Sekali lagi. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Man tala, baik. Ketika kita membaca kitab itu sama kita membaca hadis ya. Jadi tidak perlu menerapkan hukum tajwid seperti ikhfa ya pada kalimat wa man tala. Baca jelas saja. Tidak perlu wa man tala, tapi wa man tala jelas saja. Oke. Akan diartikan. Dicatat maksudnya. Maaf. Ya maaf-maafan. Biar nggak dikuasai setan. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin. Ih, sepedanya mana? Oh, kirain di luar pagar. Ayo nanti dicariin ibu. Mau nunggu apa? Nanti diomelin ibu. Ayo pulang. Daripada nanti Aisyah diomelin. Udah sore soalnya udah 5:30. Kalau Naya mah deket. Iya. Waalaikumsalam. Loh, ini gak ada suaranya. Ya bagaimana Umi? Sudah mencatatnya? Sudah selesai Ustazah. Saya ada bukunya. Oke. Baik, kita langsung artikan saja kalau begitu. Ya. Alhamdulillah yang artinya segala puji. Syukur. Ya, segala puji, syukur. Lillahi bagi Allah. Apa saja? Lillahi bagi Allah. Musalliyan dan bersolawat ala kepada Muhammadin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi dan kepada keluarga beliau, waman dan bagi siapa saja talah yang mengikutinya. Baik. Jadi makna dari bait ini adalah
Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengawali sesuatu dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian shollian bersolawat kepada Muhammadin, Nabi Muhammad wa alihi, dan keluarganya, dan kepada keluarga beliau, wa man tala, dan kepada siapa saja yang mengikutinya. Ya. Bait 2 ini bisa dipahami maknanya? Insyaallah, Ustazah. Allah ya, alhamdulillah. Baik, kita tambah 1 bait lagi ya sebelum kita akhiri ya, bagaimana? Yes. Ustazah. Ya, baik. Ke bait yang ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Silakan diikuti. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Pakai d enggak? Pakai kolkolah. Lil muridi. Lil muridi. Ya. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni wal mududi. Baik, sekali lagi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Baik, langsung kita artikan ya. Ya. Ba'du. Ya. Wa ba'du, dan setelah ini. Haza, ini. Hazan nazmu, matan atau bait-bait ini. Matan atau bait-bait ini? Iya. Lil muridi, diperuntukkan bagi murid atau bagi penuntut ilmu. Bagi murid. Iya, bagi murid atau bagi penuntut ilmu. Atau penuntut ilmu. Iya. Fi di sini artinya pada, maksudnya pada matan ini ya. Pada dalam kurung matan ini. Yang mana Ustazah? Fi nuni. Fi saja. Fi itu artinya pada. Oh ya, pada. Fi dalam kurung matan ini, fi pada matan ini membahas an-nuni, tentang nun sukun. An-nuni itu tentang nun sukun. An-nuni tentang nun sukun, wat tanwini dan tanwin, wal mududi dan hukum-hukum mad. Wa tanwini, apa saja Pak? Tanwini dan tanwin. Udah, dan tanwin wal mududi. Dan hukum-hukum mad. Oh. Oke, baik. Jadi, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi, wa ba'du yang artinya setelah ini, maksudnya setelah
setelah Dan setelah kita ini, mengucapkan Kak, syukur kepada Allah ya, kemudian kita bersalawat kepada Nabi serta keluarga beliau. Hazan nazmu, kitab atau bait-bait ini, matan atau bait-bait ini ya, ya, diperuntukkan lil muridi, bagi penuntut ilmu atau bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. mengikutnya. Finnuni, pada matan ini akan membahas tentang finnuni nun sukun, an-nuni nun sukun, wa tanwini dan tanwin, yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin maksudnya ya. Dan Wal mududi dan hukum-hukum mad. hukum. Nah, seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Allah. Ustazah, Baik, Insyaallah. ini sisa 2 bait lagi pada bab 1. Apa mau kita selesaikan saja dulu? Ngebut nanti aja, bingung Ustazah. Ustazah. Boleh ya. Jadi ini berarti dihafal kan selama seminggu. Ya, iya. Atau tidak? Ini Makin banyak, Oh ya, semakin ini banyak nanti kita hafalannya. akan menghafal juga ya. Ya, jadi mata yang sudah kita pelajari akan kita hafal. Seperti itu. Dan pertemuan minggu depan akan disetorkan. yang ini. Iya, yang sudah Jadi kita dari pelajari tadi. Yakulu Roji sampai Wabadu itu harus dihafal. Iya, harus dihafal. Itu baru 3 bait. Enak, enak banget ini Ustazah. Cukup 3 atau mau diselesaikan bab 1-nya? 3 dulu Ustazah. Ya dulu Tiga ya. dulu saja. Baik, Ini aja belum tentu hafal. tenang. Kita 6 bulan Umi ya, insya Allah bisa. Insya Allah. Amin. Ya. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita kali ini. Sebelum saya tutup, yang sudah kita pelajari tadi apa bisa dipahami semua? Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup, sahabat semua? Ini benar-benar harus membaca benar ini. Ya, tapi yang fokuskan saja pada matanya ya, pada matanya. Oh ya, ini mau hafalan biasa saja atau mau pakai nazom? Kalau mau pakai nazom, saya kirimkan nazomnya nanti via VN. Nazom itu dia kayak lagu, jadi kita menghafalnya nanti ada lagunya, ada nazomnya. Pakai nazom Ustazah. Pakai nazom, baik. Mudah Saya menghafalnya. kirimkan via VN ya. Jazakillah Ustazah. Ayo, baik, ini insya Allah semua sudah paham ya. Insya Allah Insya paham Allah. Ustazah. Iya, baik. Boleh kita tutup ya, ini ya. Lebih dan kurangnya saya Insya mohon Allah, maaf Ustazah. ya, karena ini baru pertama kali juga saya mengajar di Zoom. Jadi masih agak terasa malu-malu. Mohon dimaafkan kalau ada kurangnya atau ada salahnya. Baik ya. Kita tutup dengan doa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi Jumat depan. Insya Allah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Iya, Insya Allah.